A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal ladzina nafaqu yaquluna li ikhwanihim alladzina kafaru min ahlil kitab la in ukhrijatum lanakhrujanna ma'akum wa la nuti'u fikum ahada abadan wa in qutiltum lanansurannakum wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang munafik yang berkata kepada saudara-saudaranya yang kafir di antara ahli kitab, sesungguhnya jika kamu diusir, niscaya kami pun akan dikeluarkan bersama kamu. Sudah kan? Dan kami selama-lamanya tidak akan patuh kepada siapapun demi kamu. Dan jika kamu diperangi, pasti kami akan membantumu. Dan Allah menyaksikan bahwa mereka benar-benar pendusta. Ya, Pura-pura doang. Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang munafik berbicara kepada saudara-saudara mereka yang kafir dari ahli kitab? Nah, jadi orang kafir ahli kitab, jadi orang munafik itu ahli kitab. Dan jika kamu dikeluarkan, maka kami akan keluar bersama kamu. Jika kamu diperangi, ya kami akan bersama kamu. Dan Allah menyaksikan sesungguhnya mereka itu adalah pembohong, pendusta. Itulah orang kafir, orang munafik. Orang munafik itu dengan orang kafir. Orang munafik dengan orang kafir itu sama sebenarnya. Ya, di hatinya. Tapi yang susah membedakan adalah munafik. Munafik itu melihat dari segi perilakunya, kadang-kadang dia melakukan ritual seperti orang Islam juga, baca Quran juga, tetapi dia pelaksanaannya dalam kehidupan sehari-harinya dia kafir. La in ukhriju la yakhrujuna ma'ahum wa la in qutilu la yansurunahum wa la in nasaruhum la yuwallunnal adbara summa la yunsarun. Sungguh jika mereka diusir, orang-orang munafik itu tidak akan keluar bersama mereka. Dan jika mereka diperang, mereka juga tidak akan menolongnya. Dan kalaupun mereka menolongnya, pasti mereka akan berpaling lari ke belakang. Kemudian mereka tidak akan mendapat pertolongan. Ya.
Ya, orang-orang munafik itu apabila diusir, pasti dia tidak akan keluar bersama mereka. Itu janji dengan orang Yahudi kan akan bersama-sama, ya kan? Karena si Yahudi ini kafirnya jelas, maka dia tidak akan keluar sebab dia berada di kelompok orang Muslim. Ya. Dan jadi mereka itu diperangi, pasti mereka juga tidak akan menolong mereka juga, ya kan? Dan jika mereka berperang antara si kafir dengan si munafik, si Yahudi dengan Muslim tadi, maka dia akan berpaling. Kemudian mereka tidak ada yang akan menolong. Jadi orang munafik itu hidup di dua kaki, ya kan? Kalau kaki ini benar, dia ikut ini. Kalau kaki ini benar, ini menang, dia ikut ini. Dia ikut yang menang aja. Karena orang Padangnya baliang-baliang dia tebuki. Itu orang munafik. Beliau orang munafik, mukanya sama dengan orang Islam, tetapi dari hatinya tidak beda. Kadang dipercaya dia khianat, kemudian berjanji dusta, ya kan? Janji mungkir, berkata berdusta. Itulah orang munafik. Tiga ciri orang munafik itu seperti itu. Setelah dia melakukan apa yang diucapkannya, itu akan ketahuan dia munafik apa bukan. Kalau sebelumnya tidak tahu, dia bersorban juga, dia pakai peci juga, dia membaca Quran juga, tapi hatinya Allah yang tahu. La antum asad durah batau fi sudurihim minallahi zalika bi annahum qaumun la yafqahun. Sesungguhnya dalam hati mereka kamu muslim lebih ditakuti daripada Allah. Dan demikian itu karena mereka orang-orang yang tidak mengerti. Ya. Sesungguhnya dalam hati mereka muslim itu lebih ditakuti daripada Allah. Demikianlah kebanyakan mereka tidak mengerti. Dia lebih takut kepada orang muslim daripada takut kepada Allah. Kenapa? Karena dengan orang muslim itu dia bisa berbohong, tetapi dengan Allah tidak bisa berbohong, kan gitu ya. Tetapi Allah tahu sebenarnya berbohong itu adalah berdosa bagi orang muslim. Kalau dia berdosa ya udah jelas orang munafik, tidak ada hukuman. Tetapi kenapa dia takut kepada manusia? Karena takut ketahuan belangnya. Tetapi dengan Allah kan ancamannya bukan hari itu. Ancaman bagi Allah itu adalah apabila dia sudah meninggal dunia, setelah dia hari akhir. Dia tidak takut kepada Allah. Seharusnya orang-orang muslim itu takutnya kepada Allah, bukan takut kepada manusia ya muslim. Takutnya kepada Allah, takut akan berbohong, takut akan berdusta. Kenapa? Hukuman berbohong dan berdusta itu adalah azabnya yang sangat keras. Nah, itu. Jadi kalau orang Islam tidak bisa membedakan ini orang munafik, ini orang kafir, tidak bisa. Kekafiran, kemunafikan itu hanya hati mereka. Hati mereka itu bersama-sama dengan orang muslim apa enggak. Tapi secara fisik mungkin bersama-sama, tetapi secara hati belum tentu bersama-sama. Ya kan? Dia takut kepada manusia ketahuan bahwa dia munafik. Kalau dia terang-terangan munafik, ya jelas musuh orang muslim. Tapi dia tidak terang nih, musuh dalam selimut. Nah, itulah namanya orang munafik. La yuqatilunakum jami'an illa fi quram
bainahum sadidun tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta dzalika bi'annahum qaumun la ya'qilun. Mereka itu tidak akan mengerti kamu secara bersama-sama kecuali di negeri-negeri yang berbenteng atau di balik tembok. Permusuhan antara sesama mereka sangat hebat. Kamu kira mereka itu bersatu, padahal hati mereka terpecah belah. Yang demikian itu karena mereka orang-orang yang tidak mengerti. Ulang lagi. Mereka tidak akan memerangi kamu secara bersama-sama kecuali di negeri-negeri yang berbenteng atau di balik tembok. Permusuhan antara sesama mereka sangat hebat. Kamu kira mereka itu bersatu, padahal hati mereka pecah belah. Yang demikian itu karena mereka orang-orang yang tidak mengerti. Ya, jadi perkirakan di dalam suatu kelompok manusia itu susah untuk membedakan mana orang munafik, mana orang yang kafir, karena dia bersama-sama, ya kan, sama-sama. Karena di dalam suatu negeri itu tidak akan bisa membedakan ini si munafik, ini si kafir, tak bisa. Dia bersama-sama kok, sama-sama berdiri, sama-sama sholat, sama apa. Tapi kecuali berperangnya dengan kelompok manusia yang berada di balik tembok, ya kan, ada pembatasnya. Ini orang kelompok orang munafik, ini orang muslim, ya kan, ini orang kafir. Itu bisa membedakannya. Tetapi sebenarnya di dalam dia bersama-sama di antara mereka itu sebenarnya suatu pertarungan yang sangat hebat, ya kan, pertarungan yang sangat hebat di dalam gitu. Si A maunya ini, si B maunya ini, tetapi dia sama-sama di dalam jamaah itu. Hati mereka itu susah untuk terpecah belah sebenarnya. Nah, dan kebanyakan mereka itu tidak mengetahuinya. Siapa yang tahu bahwa dia munafik? Dia kan tidak tahu. Kalau kita perhatikan misalnya di dalam pendukung 01, ya kan, yang membawa Anies Baswedan untuk calon presiden adalah Surya Paloh, ya kan. Kata orang-orang yang pengikut 01, Surya Paloh hebat, bagus. Setelah bertarung, ya kan, ada batasannya antara kelompok A1 dengan kelompok 2, kelompok 3. Itu pertarungan sangat sengit sekali. Tetapi yang 01 ini, ketika 02 itu adalah musuh yang nyata, bahwa orang-orang itu semuanya orang-orang kafir, orang apa, dia menang. Bagaimana si Paloh, Surya Paloh merapat lagi kepada lawannya tadi, ya kan. Inilah sebenarnya hati dia. Kenapa kok dia tidak bersama-sama dengan Anies Baswedan lagi setelah terjadi pertarungan? Karena dia tidak akan beruntung, makanya dia cari untung itu, dia bersama-sama dengan siapa, diajak mau lagi, ya kan. Ini masalahnya seperti ini yang terjadi dalam masyarakat. Makanya itu kalau
ada benteng pembatas itu. Kalau jurus A ya A, B ya B, C ya C gitu. Tapi kan tidak, Surya Paloh langsung merapat lagi ke Prabowo. Kan hati mereka yang sebenarnya, perperangan dahsyat sebenarnya di dalam itu. Siapa yang tahu hatinya Surya Paloh? Tahu, kata Anies Baswedan, Surya Paloh itu adalah 01. Ternyata sebenarnya dia 02. Kalau dia tegak di dua kaki. Inilah contoh orang munafik itu. Hati mereka itu terpecah belah. Perperangan yang sangat dahsyat sebenarnya. Pura-pura ya. Ya, pura-pura. Ini yang disebut dengan peperangan di antara sesama mereka. Mereka itu sebenarnya persaingan yang sangat dekat. Dia memanfaatkan 01 untuk mendulang suara ke partainya. Ketika di kelompok 01 kalah karena ketidakjujuran, ketidakadilan, maka dia mengikut lagi kepada 02. Ini masalah. Si Paloh aja contohnya. Ini adalah sesuatu fenomena yang sangat besar. Itu Quran yang bicara. Hati mereka sebenarnya yang susah ditebak. Demikianlah mereka kebanyakan tidak mengetahui. Setelah diketahui, setelah akhirnya, ya kan, oh, rupanya dia kelompok ini. Terus lanjut lagi. Bayar lagi. Kama salil ladzina min qablihim qariban zaku wa bala amrihim walahum azabun alim. Mereka seperti orang-orang sebelum mereka atau Yahudi. Belum lama berselang telah merasakan akibat buruk terusir disebabkan perbuatan mereka sendiri, dan mereka akan mendapat azab yang pedih. Mereka itu maksudnya seperti yang sebelum mereka, orang Yahudi, ya kan? Mereka yang mana? Mereka yang munafik tadi, ya kan? Beliau orang Yahudi kan munafik. Setelah dekat sebenarnya, terus wa qala bala amrihim, mereka seperti orang-orang yang sebelum mereka atau Yahudi sebelum lama berselang telah merasakan akibat buruk diusir disebabkan perbuatan mereka sendiri, dan mereka akan mendapat azab yang pedih. Ya, mereka orang munafik itu seperti sebelumnya adalah orang Yahudi. Belum lama berselang, mereka itu berubah pikirannya. Ya kan, dalam situ kok Pak Ilo kemari oleh. Bagi mereka itu adalah azab yang pedih. Ya inilah orang-orang munafik itu, azabnya pedih. Tapi PKS pindah juga ya? Tidak tahu. Kama salis syaitani qala li insani kur falamma kafara qala inni bari'um minka inni akhafullaha rabbal alamin. Bujukan orang-orang munafik itu seperti bujukan setan. Ketika ia berkata kepada manusia, kafirlah kamu. Kafirlah kamu. Kemudian ketika manusia itu menjadi kafir, ia berkata, sesungguhnya aku berlepas diri dari kamu. Ya. Karena sesungguhnya aku takut kepada Allah, Tuhan seluruh alam. Ya.
orang munafik itu bujukannya seperti setan. Adalah orang munafik, dia manusia tapi seperti setan. Apabila dia berkata kepada manusia, kafir, kafir kamu, jadi kamu kafir. Maka tatkala orang kafir itu dia berkata, sesungguhnya ya, aku ini sesungguhnya aku takut kepada Allah. sesungguhnya aku takut. Pada sesungguhnya dia takut kepada Allah, Tuhan semesta alam. Setelah orang kafir dia takut kepada Allah. Jadi Ini sama aja orang kafir, artinya takut lah kafir ya. takut dia kepada Allah. Takut dia Nah, kepada. jadi permasalahannya yang menjadi pegangan bagi orang munafik itu apa? Bisa Komitmen. bertaubat, memperbaiki diri. Komitmen. Nah, sekarang di dunia ini biarin kafir aja dulu lah. Ini namanya. Ini masalah. Nanti kan juga bisa bertaubat. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul Itu nyata itu. azim. Kemanginan dari lah pada kecil. Jadi ayat berapa tadi itu? Nambale lah. Membalik ya. Kemanginan dari apa ini ya? Ya, ini sekarang yang dapat partai terserah lah. Lo yang mendukung Resiko kan sendiri-sendiri. Lo yang mendukung gua enggak ini. Nanti kalau dinyatakan MK memang si Anies yang